Astaga, awas! Awas! Allahu Akbar! Inilah detik-detik truk bermuatan pasir mundur karena gagal melewati tanjakan Bukit Kodok, Kecamatan Torgambah, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Oke, semuanya berlarian bosku, menuju ke truk insiden. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian menghampiri truk yang sudah berhenti. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Sopir truk menyelamatkan diri setelah truknya berhenti di pinggir jalan. Menurut saksi mata, sopir truk sempat meminta pertolongan warga untuk mengganjal roda. Ya, pelan-pelan nanjak, ya kan. Sempat habis napas. Ganjal bang, minta tolong ganjal bang, katanya. Gak bisa nyari ganjal, udah meluncur ke bawah aja bang. Gak bisa diganjal lagi lah, meluncurnya ke bawah. Cuman ada beruntungnya juga bang, gak ada kendaraan di belakang kan gitu. Kalau sopirnya bagaimana bang? Sehat-sehat saja bang, gak ada apa-apa. Lebih lanjut, saksi menyatakan truk tersebut bergerak dari arah Kota Pinang. Warga pun meminta sopir yang membawa muatan berat untuk berhati-hati karena lokasi ini rawan kecelakaan, terutama tak kuat menanjak. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan relawan Ganjar di Yogyakarta menggeruduk kantor Satpol PP Kota Yogyakarta. Mereka memprotes pencopotan spanduk bergambar Ganjar Pranowo saat kunjungan Capres nomor 3 tersebut di Yogyakarta. Dengan menabur bunga, ratusan relawan Ganjar yang tergabung dalam Aliansi Relawan Ganjar Yogyakarta ini menggeruduk kantor Satpol PP Kota Yogyakarta. Dalam orasinya, massa memprotes pencopotan spanduk Ganjar Pranowo yang dilakukan Satpol PP bersamaan dengan kunjungan Ganjar Pranowo di Yogyakarta pada Kamis kemarin. Bahkan peristiwa pencopotan spanduk Ganjar Pranowo juga terjadi di sejumlah daerah, membuat massa aksi bertanya-tanya siapa yang menyuruh mencopot spanduk bergambar Ganjar Pranowo itu. Jakarta, kami juga mohon, entah itu Satpol PP di tingkatan kota ataupun Satpol PP di tingkatan kecamatan, kalau mau ngelepas ya lepas semuanya, gitu, sehingga tidak ada kesan tebang pilih ketika kita memasang, atau kita dilepas. Yang lainnya itu baru dilepas. Gitu. Neng ketika kita tidak memasang, mereka masang, mereka tidak dilepas. Ini yang menjadi sebuah problem yang ini memang harus dikomunikasikan. Nah, maka sekali lagi kami juga mohon kepada Satpol PP untuk juga melakukan komunikasi koordinasi dengan penyelenggara pemilu. Kepala Satpol PP yang menemui massa menyatakan pencopotan spanduk tidak terkait dengan kunjungan Ganjar Pranowo. Bahkan dirinya mengaku tidak mendapatkan informasi terkait kedatangan Ganjar Pranowo ke Kota Yogyakarta. Pencopotan tersebut merupakan kegiatan rutin harian berupa penertiban sesuai perda. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Waki, apakah ini kebetulan atau ada dekangannya pusat? Ya, atau tadi ditanya seperti itu. Tidak ada, kami kegiatan rutin harian. Jadi hari per hari datanya ada di kami, mana saja yang kami tertibkan. Dan kalau melihat data yang ada tadi kita sampaikan, nomor 1 pelanggaran seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Sementara itu, massa aksi berharap Satpol PP tidak tebang pilih dalam menegakkan peraturan daerah jelang pemilu 2024 mendatang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Dari teman-teman. Pemirsa, untuk menciptakan pemilu 2024 yang damai dan kondusif, aparatur sipil negara TNI dan Polri harus menjamin netralitas. Sejumlah larangan pun wajib dipatuhi untuk mencegah kesalahpahaman hingga potensi kecurangan dalam gelaran pemilu. Sebuah video yang menggambarkan sejumlah personel BRIMOB mendatangi rumah relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Menteng, Jakarta Pusat Selasa lalu viral di media sosial, di mana ada 6 anggota BRIMOB yang datang mengendarai kendaraan taktis berhenti di bahu jalan dan memasuki rumah relawan. Usai dikonfirmasi kegiatan itu murni dalam rangka pengamanan pemilu 2024 serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun Polri akan menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman demi menjaga netralitas aparat selama pemilu. Di situ ada gambaran, video, namun demikian ini menjadi suatu bahan
evaluasi ya. Dengan adanya masukan kami ucapkan terima kasih. Namun demikian maksud dan tujuannya adalah tadi kami sampaikan dalam patroli-patroli ini khususnya di wilayah DKI Jakarta dan juga aglomerasinya yang di bawah Polda Metro Jaya ini dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelumnya, dugaan kecurangan dan ketidaknetralan aparat jelang pemilu mencuat ke publik. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menerima laporan dugaan kecurangan pemilu di 5 provinsi, yakni di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Bentuk kecurangan yang terjadi di antaranya penurunan dan pemasangan baliho pasangan capres tertentu oleh oknum aparat, hingga sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol. Kemudian laporan soal aktivis dan warga sipil yang diduga diintimidasi saat menyampaikan pendapat. Kedepan, ASN, TNI, dan Polri diharapkan mampu menjaga netralitas sepanjang gelaran pemilu. Bahkan mereka dilarang menghadiri kegiatan kampanye kecuali bertugas menjaga keamanan. Mereka juga dilarang memasang atribut parpol atau capres-cawapres hingga berfoto bersama peserta pemilu. Dan yang terpenting, seluruh peserta pemilu diharapkan mampu bertarung jujur dan sesuai aturan tanpa menghalalkan segala cara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud tengah menyiapkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan pemilu. Pihaknya juga telah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang dilaporkan ke kepolisian. Calon Presiden Ganjar Pranowo tengah menyiapkan bukti-bukti terkait adanya kecurangan pemilu. Saat ini, tim tersebut sedang bekerja dan menyiapkan bukti-bukti. Selain itu, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga tengah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang dilaporkan ke polisi. Pernyataan Aiman Wicaksono yang justru demi menegakkan keadilan dan kejujuran menolak segala bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 justru dilaporkan segelintir pihak. Ya, timnya sedang bekerja, tapi kita serahkan pada penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan semuanya akan bisa melaksanakan, dan saya percaya institusi ini pasti semua akan bekerja penuh dengan integritas. Ya, kita siapkan tim hukum untuk bisa mendampingi. Tapi lagi-lagi kami sangat percaya semua akan bekerja secara profesional. Saya sampaikan seluruh data dan fakta mesti betul-betul ditunjukkan biar nanti tidak menjadi fitnah juga. Ganjar menegaskan, nantinya juga akan ada semacam satgas yang khusus mengurusi persoalan hukum dan kecurangan pemilu. Selain itu, Ganjar juga menegaskan saat ini dirinya masih percaya aparat bisa netral. Apalagi, petinggi Polri maupun TNI terus menggaungkan aparat harus bersikap netral. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Cokro melaporkan. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud siap pasang badan memberikan pendampingan hukum atas pelaporan terhadap Aiman Wicaksono. Menurut tim hukum TPN Ganjar Mahfud, pernyataan Aiman masih dalam koridor kebebasan berpendapat. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud merespon pelaporan terhadap jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang disebut menuding oknum Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Menurut tim hukum TPN Ganjar Mahfud, proses hukum yang dilayangkan kepada Aiman memprihatinkan. Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Ifdal Kasim, menganggap pernyataan Aiman masih dalam koridor menyampaikan kebebasan berpendapat. Ifdal menyebut Aiman yang dikenal sebagai seorang jurnalis tentu sudah memahami batasan informasi yang perlu diberikan atau tidak. Maka sebetulnya apa yang dikatakan oleh saudara Aiman ini masih berada dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi itu, karena dia tidak bersifat ada kabar bohong di dalamnya, kemudian ada menyerang seseorang,
tapi justru berisi satu ajakan untuk mengoreksi dan kemudian juga respect kepada Kapolri untuk bertindak netral. Nah itu mengapa kami menyampaikan kesimpulan kami bahwa pernyataan itu masih berada dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud memastikan bahwa timnya akan hadir memberikan pendampingan hukum terhadap Aiman Wicaksono atas proses yang tengah berjalan. Bahwa kami dari TPN bidang hukum tentu menyampaikan bahwa terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, kami mau menyampaikan bahwa kami akan hadir, kami akan mendampingi, dan segala proses hukum yang ada ini maupun proses yang adanya di proses hukum pemilu, kami ingin menegaskan bahwa kami mempunyai tanggung jawab untuk mendampingi dan ikut melaksanakan tugas kami. Itu yang pertama. Sebelumnya, Aiman dilaporkan oleh sejumlah aliansi masyarakat sipil karena pernyataan yang disebut menuding oknum Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Ada 6 laporan yang dilayangkan kepada Aiman di Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Dari Jakarta, Cisela Nur Rahma, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan orang mendoakan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD dalam sholawat kebangsaan di alun-alun Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Sholawat digelar guna menjemput ganjaran dan juga keberkahan untuk bangsa Indonesia. Ribuan orang larut dalam lantunan sholawat kebangsaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Ali Sodikin atau yang dikenal Gus Ali Gondrong, pendiri Mafia Sholawat. Digelar di alun-alun Besuki, Situbondo, sholawat digelar untuk menjemput ganjaran dan keberkahan dari Sang Maha Kuasa. Tapi bagi saya Indonesia butuh yang gabungan antara nasionalis dan religius, yaitu Ganjar Mahfud MD. Insya Allah sangat tepat untuk bisa ke depan. Hal ini adalah acara dari teman-teman Kiai Muda Jawa Timur, tentunya untuk mengajak kita menjadi pemilih yang cerdas, yang mana yang harus kita pilih adalah tentunya pasangan Ganjar dan Mahfud MD untuk Indonesia lebih maju. Tim Mafia Sholawat dan Sholawat Kebangsaan akan mengunjungi kota lain untuk menebarkan semangat persatuan dan kesatuan demi NKRI. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Calon presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan puluhan ulama dan kiai se-Jawa Barat dalam rangkaian kunjungannya di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Ganjar membahas pembentukan undang-undang pesantren dan kesejahteraan guru agama. Calon presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan ulama, kiai hingga pimpinan pondok pesantren se-Jawa Barat. Silaturahmi digelar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Desa Negeri Kaler, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat siang. Dalam silaturahmi, Ganjar menegaskan komitmennya untuk membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Hal tersebut sebagai salah satu cara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar hingga anggaran untuk seluruh pondok pesantren di Indonesia. Sebenarnya hanya cukup dilaksanakan karena undang-undang sudah ada, maka tugasnya adalah peraturan pelaksanaan atau turunan dari undang-undang itu, dan itulah yang kemudian akan bisa meyakinkan pada seluruh pengasuh pondok pesantren, para santri, sehingga itu kiai gitu ya, untuk meyakinkan bahwa itu terjadi. Itu sederhana kalau sudah ada undang-undang. Dalam pertemuan itu, Ganjar disambut antusias dan meriah oleh ribuan santri pondok pesantren Al-Muhajirin. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Pemirsa, para ulama dan kiai jaringan Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia menaruh harapan kepada pasangan Ganjar Mahfud untuk melakukan pemberdayaan pada pondok-pondok pesantren. Relawan Ganjar Mahfud juga terus memperkenalkan capres-cawapres nomor urut 3 kepada masyarakat lewat beragam kegiatan positif. Sejumlah ulama dan kiai pimpinan pondok pesantren di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat sepakat mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Kesepakatan para ulama jaringan Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia itu diambil usai kegiatan halaqah kebangsaan di pondok pesantren Al-Kamilah, Desa Mekarsari, Selawi. Para ulama dan kiai menaruh harapan pada Ganjar Mahfud untuk bisa memimpin Indonesia dan melakukan pemberdayaan pada pondok-pondok pesantren di pelosok daerah. Dukungan kepada Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 juga datang dari Pergerakan Dai Muda Banten atau Kader Dai Muda Banten KDMT. Dalam deklarasinya di Serang, Banten, KDMT menyatakan siap mengkonsolidasikan pemenangan pasangan Ganjar Mahfud di kalangan anak-anak muda. Sementara itu, para pendukung Ganjar Pranowo Ganjar Millennial Center memberikan edukasi kepada generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kegiatan itu dibarengi dengan penanaman pohon di hulu Sungai Karangmungu, Samarinda, Kalimantan Timur yang diikuti ratusan anak muda dari berbagai wilayah. Relawan Ganjar Pranowo dari kalangan buruh Ganjaran Buruh Berjuang mengadakan bazar sembako murah atau warung Ganjaran di Pekalongan, Jawa Tengah. Kehadiran warung Ganjaran di acara GBB Goes to Pabrik merupakan upaya untuk menjaga ketahanan pangan dan menyerap aspirasi kaum buruh. Pendukung Ganjar Pranowo relawan Mak Ganjar menebarkan inspirasi sehat kepada warga lanjut usia lewat senam bersama di Kabupaten Serang, Banten. Kegiatan senam bagi kebugaran tubuh lansia memiliki beragam manfaat, di antaranya mengontrol kadar gula darah hingga membangun kekuatan otot dan tulang. Tidak hanya di Banten, kegiatan olahraga juga diadakan pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD di Karawang, Jawa Barat. Relawan Kajol Indonesia Dukung Ganjar menggelar kejuaraan badminton bareng driver ojol sekaligus sebagai ajang silaturahmi. Pemirsa, salah satu pameran seni yang ditunggu-tunggu, Art Jakarta 2023, kembali digelar di Jakarta, memberikan eksperimen dan standar baru bagi para penikmat seni. Ya, pemirsa, pameran seni Art Jakarta 2023 G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat menghadirkan ragam karya seni dari para seniman lokal dan juga internasional. Pameran ini berlangsung hingga tanggal 19 November 2023, menampilkan 40 galeri seni dari Indonesia dan juga 28 galeri seni dari berbagai negara. Banyak pengunjung yang hadir termasuk dari kalangan muda, salah satunya Alam Ganjar, influencer dan juga putra dari Capres 2024 Ganjar Pranowo. Kedatangan anak muda menunjukkan tingginya minat anak muda pada seni kontemporer. Dan ini kan belum start untuk publik, tapi ternyata antusiasmenya itu setinggi itu. Yang mana aku juga cukup terkejut ya. Ternyata pagelaran seni rupa seperti ini tuh ternyata juga antusiasnya sangat tinggi, orang-orang yang interest juga sangat banyak, dan transaksinya juga gede gitu. Jadi aku tadi lihat banyak banget teman-teman yang emang datang ke sini tuh nggak cuma buat nonton, tapi ternyata emang buat sebagai konsumsi. Salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi terus berupaya mengembangkan teknologi fasilitas pencampuran batu bara atau coal blending facility di beberapa wilayah di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk peningkatan pasokan pembangkit listrik tenaga uap di wilayah Jawa 7.
PT PLN EPI atau PLN Energi Primer Indonesia melakukan langkah cepat untuk mencegah menurunnya cadangan batu bara, terutama di wilayah Jawa 7 dengan pengembangan coal blending facility. Sebagai antisipasi, PT PLN EPI menunjuk PLN BBN untuk memasok batu bara ke IPP PLTU Jawa 7 yang sesuai dengan spesifikasi PLTU Jawa 7. Kajian pengembangan coal blending facility ini dilakukan mengingat pasokan batu bara IPP PLTU Jawa 7 sangat terbatas, sehingga harus mengkonsumsi batu bara yang belum sesuai dengan spesifikasi. Saat ini kan source untuk batu bara yang high kalori ini kan memang sangat sedikit ya, dengan kalori 4.800 sampai dengan 5.000 ini cukup sulit didapatkan. Dengan adanya coal blending facility ini memberikan dampak yang cukup signifikan, di mana kami melakukan mixing antara kalori batu bara dengan yang bisa dikatakan low range dengan 3.800 dengan kalori yang high range dengan 5.800, dan ternyata itu berhasil. Hasilnya sangat bagus dan sesuai dengan ekspektasi daripada pembangkit. Di sisi lain, harganya pun jauh lebih murah. Program Coal Blending Facility merupakan kerjasama antara PLN BBN dengan PT Krakatau Bandar Samudra di Cilegon. Diharapkan mampu menjadi alternatif pasokan batu bara pada saat kekurangan pasokan batu bara yang sesuai dengan spesifikasi optimum yang dibutuhkan PLTU. Dari Jakarta, Naomi Irene, Novan iNews melaporkan. Karnaval budaya dan lomba tradisional meriahkan hari ulang tahun ke-77 Kabupaten Muara Enim. Kegiatan itu disambut warga dan juga semua pihak. Ratusan siswa sekolah mulai dari tingkat dasar hingga atas bersiap mengikuti karnaval budaya. Mengenakan riasan dan pakaian unik dan menarik, para siswa ini antusias mengikuti karnaval budaya. Mereka akan melakukan pawai karnaval budaya mulai dari kantor bupati hingga kantor pos Muara Enim. Selain karnaval budaya, ada juga lomba permainan tradisional, festival kuliner dan musik, perlombaan yang dilaksanakan beberapa OPD, dan kegiatan sosial lainnya. Tentu saja, kegiatan ini disambut masyarakat yang memadati lapangan Merdeka untuk menyaksikan rangkaian kegiatan. Kemarin kita shoot di lapangan ya tanggal 15, jadi full sampai tanggal 23. Nanti diakhiri dengan adanya Pak Kanseto kesini ya tentang masalah anak ya. Selain bisa memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan saling menghargai di kalangan generasi muda, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan secara rutin. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan.